bagaimana cara mengetahui kekurangan diri sendiri. Anallaha ta'ala idza arafa bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Nih salah satu ciri Allah tuh cinta sama manusia. Manusia yang dikasih keutamaan sama Allah adalah manusia yang mampu melihat aib diri sendiri dibandingkan aib orang lain. Bagaimana agar kita mampu melihat kekurangan dalam diri kita nih, yang kita lihat aib kita mulu, bukan aib orang lain. Ada 4 caranya dalam kitab Mau'izatul Hasanah. 1, orang kalau pengen nggak sering lihat aib orang, tapi yang dia sadarin aib saya banyak, kelihatan aib saya ini itu dan lain sebagainya. Sering-seringlah duduk di majelis ilmu, ayyajlisa baina yaday syekh. Sering-sering datang ngaji, ke pengajian, ketemu guru, kumpul sama orang-orang solih. Ketika kita banyak datang ke ta'lim, pengajian, ketemu guru, ketemu orang solih, di situ Allah kasih rasa kesadaran kepada kita. Rupanya masih banyak aib yang harus saya perbaiki. Rupanya saya masih bodoh. Rupanya saya masih jauh dari kata baik. Rupanya saya masih menjadi hamba Allah yang seringkali bermaksiat. Tahu aib kita. Gara-gara apa? Sering datang ke majelis ilmu. Yang kedua, agar kita mampu melihat kekurangan yang ada dalam diri kita, maka ayyatluba shadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Carilah teman yang kalau dia gaul sama kita jujur. Bu, nyari temen yang sefrekuensi, bahasa anak milenial susah apa enggak? Susah ya. Emang kalau teman sefrekuensi menurut ibu-ibu yang kayak gimana? Oh, ustazah yang diajak belanja enak, diajak gosip enak, diajak ngobrol enak, itu sefrekuensi. Padahal bukan itu. Selama ini kita menganggap teman sefrekuensi adalah teman yang kalau kita ngobrol, kita ajak ngobrol dia tuh kayaknya dia nyambung gitu. Apalagi diajak saling menggibah, wah udah deh. Ya. Karena ada 2 model teman. Satu teman yang kalau kita ngelihat wajahnya tuh ahli ibadah. Kita ngelihat wajahnya, ya Allah, saya ngelihat wajahnya ingat Rumil, ingat ulama, ingat siksa kubur, ngelihat wajahnya. Kenapa? Ahli sholat, ahli zikir, ingat surga, ingat neraka. Kenapa? Karena kalau ngelihat wajahnya, ketemu orangnya, yang keluar dari lisannya adalah kebaikan, nasihat dan lain sebagainya. Ini teman yang ngajak kebaikan. Ada model kedua, teman yang kalau dia datang ngelihat mukanya aja udah gak sabar kita pengen maksiat. Ini baru datang nih, masuk pintu, aduh gosip terbaru apa ini? Udah gak sabar nih datang dia nih, gitu ya. Harusnya kita ya, masuk. Jadi wajahnya sudah menyimpan banyak pertanyaan, kira-kira berita informasi terbaru apa yang akan disampaikan. Itu teman yang suka ngajak keburukan. Makanya nyari teman ibu-ibu sekalian yang jujur. Jujur ini adalah yang di depan ngomongnya A, di belakang ngomong A juga. Karena ada temen yang di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Kita tanya nih datang ke pengajian, Bu, saya bagus gak Bu pakai jilbab ini? Ih bagusnya, cantiknya, Masya Allah, cocok banget, bagus banget ini loh. Di belakang dia ngomong, tahu nggak? Dia bilang katanya dia cantik pakai itu. Udah kayak lemper dibungkus katanya, dan lain sebagainya. Ini temen yang tidak jujur. Kita ngomong, nanya, saya pengen tanya dong, kira-kira menurut kamu bacaan Quran saya udah bagus atau belum ya? Sudah benar tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain sebagainya udah bagus belum ya? Oh bagus, pokoknya bagus, udah cakep katanya. Kalau di belakang ngomongin kita, suaranya gak enak banget katanya. Sok-sokan kalau ngaji, padahal kalau dia ngaji geter tuh suaranya dan lain sebagainya. Ini yang gak jujur temen. Makanya kalau kita pengen ngelihat aib kekurangan kita, cari temen yang kalau ketemu kita ngomongnya jor-joran. Di belakang mungkin dia ngomong buruk tentang kita, dia punya anggapan buruk, tapi depan kita dia mampu ngomong keburukan itu. Karena ada orang yang gak mampu menyampaikan keburukan orang lain di hadapan orang tersebut. Kita mampu gibahin, buka aib sama orang lain. Si A begini. Tapi ketika ada orangnya, mulut kita kayak kekunci, gak berani ngomong.
Maka cari temen yang depan kita tuh Masya Allah semua dia keluarin. Sini. Kita ngomong berdua aja ya. Berdua, jangan yang lain kedengeran. Suara kamu tuh gak enak banget. Benar. Tajwid kamu acak-acakan. Tolong deh kamu lebih rajin lagi kalau datang ngaji. Saya malu kalau kayak gini. Apa saya bilang sama teman-teman, sama guru saya? Tolong deh lebih giat lagi, perbaiki lagi. Ini teman yang jujur ngajak kebaikan. Tolong deh, pakaian kamu jangan seperti ini. Ini kalau dalam Islam tuh nggak diajarkan model pakaian kayak gini. Tolong biarpun mahal, tapi ini nggak sesuai syariat. Dia ngomong jujur. Disitulah kita tahu aib kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena kita ketemu kawan yang tepat, yang jujur baik di belakang maupun di hadapan kita. Jadi cara yang pertama, rajin datang majelis ilmu. Yang kedua adalah mencari teman yang jujur. Yang ketiga adalah mengambil faedah untuk melihat kekurangan dari ucapan para musuh, min alsinati a'daihi. Jadi begini, ada kalau kita hidup, ada orang suka sama kita, ada orang gak suka. Bagaimana menentukan kita orang baik atau bukan? Kalau kata guru saya dulu bilang begini, cara melihat kamu itu orang baik atau tidak. Kalau yang suka kepadamu lebih banyak daripada yang membencimu, berarti kamu orang baik. Tapi kalau yang membencimu jumlahnya lebih banyak dari yang menyukai kamu, berarti kamu orang yang tidak baik, harus diperbaiki. Jadi terkadang kita juga butuh menampung masukan dari ucapan yang dilakukan oleh musuh, orang yang benci sama kita. Itu cara melihat aib atau kekurangan dalam diri kita. Kita punya musuh nih, bukan musuh ya sebutnya, orang pokoknya dia gak suka sama kita. Ya, jadi kalau orang yang benci sama kita mau dibuktikan bagaimanapun, diklarifikasi bagaimanapun, dia tetap gak suka. Tapi kalau orang yang cinta sama kita, tanpa klarifikasi, tanpa menjelaskan, dia akan tetap cinta sama kita. Saya percaya sama ibu, apapun yang ibu lakukan, saya yakin itu cuma khilaf kok bu. Tuh, orang yang cinta sama kita. Tapi orang yang gak suka sama kita, dia akan mencari banyaknya kesalahan-kesalahan yang terus ditimbun. Makanya kalau kita ketemu orang yang benci sama kita, tampung. Biarpun nyesek nih, tampungan dia. Ini si ibu ini katanya begini, saya tampung. Kita muhasabah diri. Kapan muhasabah? Tiap malam. Ya Allah, apa benar yang diucapkan oleh orang yang tidak suka? Ya Allah, apa benar yang diucapkan oleh orang yang tidak suka kepada saya tadi itu ya Allah? Difikir, di muhasabah, rasanya memang benar diri saya seperti itu ya Allah. Ampuni dosaku, maafkan kesalahan, keburukan yang ada dalam diriku ya Allah. Mampukan aku untuk merubah keburukan ini menjadi kebaikan. Tuh, gara-gara kita mampu menampung ucapan dari para musuh. Jadi satu, datang ke majelis ilmu. Yang kedua, cari teman yang jujur, jor-joran kalau ketemu kita. Yang ketiga, tampunglah ucapan dari para musuhmu atau orang-orang yang tidak suka denganmu. Dan yang keempat adalah rajin bergaul dengan manusia. Ini membuka pandangan kita. Kenapa orang jarang melihat aib atau kekurangannya? Karena dia jarang gaul sama orang. Dia akan lebih tahu kekurangan dirinya ketika dia banyak menemukan berbagai macam manusia. Betul nggak? Ibu datang ke Rumil. Ini di majelis Rumil ada ratusan orang yang hadir. Kita tahu karakter dari yang ujung sampai ke ujung. Kita tahu. Oh, kayaknya saya mirip deh karakternya sama yang ini. Tapi jangan diomongin sama orang, cukup jadi muhasabah diri sendiri. Oh, kayaknya ibu itu mirip sama saya, modelnya begini. Oh, cara ngomongnya begini, cara itunya begini. Ini buruk, maka saya harus rubah. Jadi orang yang pandai bergaul, orang yang membuka mindsetnya, pemikirannya untuk lebih melihat orang-orang di sekitar, mereka adalah orang yang lebih mudah mengenali kekurangan dan aib dalam dirinya. Kenapa ada orang gak pernah ngelihat aib dirinya? Karena dia jarang gaul. Mohon maaf ya, mohon maaf. Eksklusif. Bertemannya eksklusif. Saya hanya berteman dengan teman-teman saya yang high class. Tasnya harus ini, ya, harganya sekian, mobilnya minimal Kijang Innova, ya,
nggak boleh di bawah dari itu. Kalau kongko kita harus di PIM, kita harus di FX Sudirman dan lain sebagainya. Saya tidak menerima kawan-kawan yang tidak selevel dengan saya. Terlalu eksklusif. Saya nggak menerima kawan yang di luar lingkungan saya tidak menerima kawan yang tidak sepemahaman dengan saya tidak menerima kawan yang pakaiannya tidak seperti saya tidak menerima kawan yang tidak satu majelis dengan saya. Akhirnya kita susah melihat kekurangan dalam diri kita. Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas dekat, akrab. Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri. Ya. Jadi, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aibku harus dijaga, aibmu harus dijaga. Mari sama-sama jaga aib kita. Karena orang yang menjaga aib orang lain, satarahullah fid dunya wal akhirah. Allah juga jaga aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Yakini akan hadis pesan Rasul ini, kebaikan yang kita tanam akan kita tuai. Kita buka aib orang, dibuka sama Allah. Kita gibahin orang, digibahin kita sama orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain, itu juga yang akan dilakukan orang lain kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, ini doa yang diajarkan Rasul agar kita mampu menjaga aib diri kita, menjaga keburukan yang ada dalam diri kita untuk tidak diumbar sembarangan kepada orang lain. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Lumayan panjang ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Lanjutannya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Baru doanya, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya, minta disehatkan badan kita, fisik kita, hati kita, semuanya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, ya Allah, tutup aibku rapat-rapat. Ustazah, doanya panjang bener, saya nggak hafal. Bagaimana? Yang ujungnya doang boleh nggak? Boleh. Tiap habis sholat kita baca Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku ya Allah. Tutuplah aibku ya Allah. Jagalah aibku untuk tidak diumbar ya Allah. Gimana bu bunyinya? Allahumma sekali lagi. Pendek apa enggak? Pendek. Jadi kebangetan kalau enggak hafal ini. Allahumma astur aurati, Allahumma astur aurati. Termasuk ada doa lagi yang harus kita baca. Ini diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita ketemu sama guru, kita ketemu sama ulama, ya, kita minta sama Allah yang paling utama, ya Allah, tutup aib guruku. Karena banyak murid yang tahu aib gurunya, akhirnya dia nggak mau ngaji lagi. Padahal semua manusia punya aib. Bagaimana doanya? Allahumma astur aibi syaikhi minni, Allahumma astur aibi syaikhi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku di hadapanku. Hijabkan, tutup, gak mau aku tahu sama sekali aib guruku ya Allah. Perlihatkan kepadaku yang baik-baiknya saja. Allahumma astur aibi syaikhi minni, Allahumma astur aibi syaikhi minni, Allahumma astur aibi syaikhi minni, Allahumma astur aibi syaikhi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku
di hadapanku ya Allah. Kalau buat diri sendiri tadi Allahumma stur. Simple ya Bu ya. Mudah-mudahan tiap habis sholat kita nggak lupa baca doa tersebut, minta sama Allah ditutup aib kita, bukan hanya selama di dunia tapi kelak juga di akhirat Allah tutup aib dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin.